sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda sekalian di acara pertemuan dengan para Chief Editor, yang ini adalah pertemuan buka puasa yang kedua, Bu ya, selama Ibu menjadi menteri, dan diharapkan akan terus menjadi menteri. Dan untuk sekaligus mengatasi isu-isu yang tidak produktif itu. Ya. Saya rasa kita perlu kasih aplaus ya untuk serangkaian award yang beliau terima dari WWF Award, tahun lalu di Washington DC, terus kemudian dalam kemudian 5 lagi Peter Benchley Award ya untuk stewardship. Kemudian yang terakhir adalah kemarin Seafood Champion, Bu ya, Seafood Champion di Seattle, yang mengalahkan beberapa nominator, termasuk dari beberapa, karena diantaranya yang pernah menerima adalah para kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi ini sekali lagi yang saya terkesan dari Ibu bilang adalah ini bukan demi karena Susi Pujiastuti atau Menteri Kelautan Perikanan semata-mata, tapi ini adalah untuk rakyat Indonesia dan juga untuk Presiden Republik Indonesia. Ya, kan? Dan kenapa begitu? Ini hanya mungkin terjadi karena saya diangkat oleh Pak Jokowi. Ini ada message dari Leonardo DiCaprio waktu di UN. Singkat aja ya, Bu ya. Some 10,000 fishing vessels were illegally trespassing in Indonesian waters, decimating the fish stocks and profiting while local fishermen suffered the impacts. Fisheries Minister Susi ramped up monitoring efforts, held illegal fishers accountable, and is leading the way to a new era of transparency in fisheries management by making Indonesia's vessel monitoring system data available to the Global Fishing Watch platform, which my foundation was very proud to fund and launch. This week in Peru, one of the world's largest fishing nations will commit to sharing its vessel monitoring data as well. This is exactly the type of bold and innovative leadership we need more of all around the world. Tadi kembali ke penghargaan. Yang pertama WWF adalah karena recovery daripada biomas dan kehidupan laut yang ada di Indonesia, dan itu penghargaan namanya Leader Living Planet. Kemudian yang kedua Peter Benchley Stewardship. Saya tidak tahu arti bahasa Indonesianya stewardship itu apa. Leadership bukan leadership. Stewardship itu ya seperti itu kira-kira. Kemudian yang ketiga kemarin Seafood Champion, itu adalah lembaga seafood internasional yang ada di Boston. Nah, tiga ini adalah untuk saya adalah sebuah bukti bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu dilihat oleh dunia. Jadi kadang-kadang memang karena penenggelaman kapal itu begitu sensasional, yang muncul di permukaan itu seolah-olah penghargaan ini adalah karena aksi penenggelaman kapal, padahal bukan karena itu. Jadi karena biomas laut Indonesia sekarang naik 240%, mungkin kalau dicek terakhir 2016 bisa jadi sudah 300% lebih kenaikannya. MSY atau stok ikan yang sustainable, yang berkelanjutan, yang boleh diambil, itu pun naik dari 6,5 juta menjadi tahun 2015 itu 9,9 juta ton. Dan sekarang saya dengar Kajiskan itu besok akan menghadap untuk resmi merilis kurang lebih 12,54 juta ton. Kenaikan 100% itu hal yang luar biasa. Dan dunia ini kita menjadi satu-satunya negara yang MSY-nya naik. Seluruh negara di dunia lautannya itu turun 3 kali lebih cepat daripada yang diperkirakan. Nah, MSY ini, biomas ini, itu bukan cuma ilmuwan Indonesia yang menghitung, tapi dunia menghitung. Lalu capture images dari satelit juga bisa melihat klorofil Indonesia ini berbeda dengan banyak laut lainnya, dari warna, dari apa. Jadi sudah bukan rahasia negara, mereka tahu ikan tuh kemana, karena kalau udah teknologi sudah, satelit sudah modern ya, dan mereka tahu itu. Jadi bukan karena aksi penenggelaman kapal, tetapi karena apa yang terjadi di laut kita ini sekarang memang luar biasa. Kemudian kita bisa lihat dari NTN nelayan naik secara drastis,
nilai tukar usaha perikanan tangkap itu juga naiknya luar biasa. Jadi kapal berkurangnya 10%, tapi kenaikan tangkapnya itu luar biasa. Jadi seperti begini. Nah, itu berarti keuntungan setiap kapal itu hasilnya lebih banyak dari sebelumnya. Nah, kemudian saya mengerti policy yang kita terapkan memang seolah-olah kejam kepada nelayan. Nah, sebetulnya kalau cantrang kita bisa lihat, kita tuh dari tahun 2009, bukan saya, zaman itu sudah ada pendekatan-pendekatan tentang cantrang ini. Bahkan 2009 juga sudah diputuskan oleh BPK, LHP-nya BPK itu untuk menyetop cantrang karena itu merugikan. Dan pemerintah daerah apa semua sudah kerjasama. Kalau bisa ditayangkan prosedurnya mungkin bisa lebih yakin lagi. Jadi bukan begitu tiba-tiba, dan permintaan kita perpanjang sampai Juni ini sebetulnya sesuai dengan kita waktu itu di Ombudsman. Jadi sudah ada di Ombudsman, kita bertemu dengan stakeholder-stakeholdernya dan akhirnya diputuskan Juni tahun ini. Kemudian kita perpanjang lagi. Dan cantrang waktu awal itu yang diperbolehkan di bawah 10 GT, bukan kapal di atas 30 GT. Yang payah lagi di atas 30 GT-nya itu bukan 31 atau 32, tapi 100 GT, 120 GT. Kapalnya raksasa. Mereka pakai gearbox, pakai gardan, ditarik. Nah, itu kapal cantrang Pantura itu panjangnya 6 km, sweepingnya itu 280 hektar sekali keruk. Dan itu yang membuat declining daripada udang Cirebon, udang Pantura hilang, simping atau scallop hilang, bawal putih Pantura hilang. Dan memang ikan cantrang ini, nah ini bisa kelihatan izin penggunaan alat kapal ini. Nah, ternyata itu semua dan LHP BPK tahun 2013 sebelum ada saya itu sudah memutuskan itu tidak boleh penerbitan izin dipakai lagi. Pergi ke Masalimbo Madura ditangkap oleh orang Madura, kasihan juga kan Pak. Nah, kita ingin fasilitasi mereka pergi ke Arafuru supaya pulang dapat 2,5 miliar, 2 miliar. Sekarang ini rata-rata kapal Pantura yang ke Arafuru. Yang dulu mereka tidak pernah bisa masuk Arafuru, Natuna, dulu hanya kapal asing di sana, tidak ada kapal Indonesia. Hanya dikuasai oleh mungkin 10 pengusaha saja yang menjadi agen daripada kapal-kapal asing. Nah, kita hentikan sekarang, laut tidak boleh dikapling. Kita sudah tidak boleh ada kapling-kapling, semua harus benar melakukan usaha perikanan yang berkelanjutan. Dan ya kalau ikan itu diatur cara penangkapannya, alat tangkapnya bukan makin kurang, hanya akan makin banyak. Jadi kalau sumber daya alam itu renewable energy, renewable sources, itu any restriction, any limitation is only result more productivity. Itu hukum alam, sudah matematika. Karena apa? Karena ikan akan bertelur, beranak. Ya, dibilang sekarang ini banyak ikan, banyak sekali, tapi kapalnya tidak cukup yang tangkap. Katanya saya membazirkan sumber daya perikanan. Karena ikannya umurnya terbatas. Katanya ada yang udang cuma 100 hari, ada yang 200 hari. Nah, jawaban saya Pak Don, ikan udang itu punya fitrah. Jadi makhluk Tuhan lahir ke dunia itu untuk kawin, beranak, pianak. Dia bukan lahir untuk mati saja. Dia pasti lahir untuk kawin, untuk beranak. Pasti dia sudah berketurunan sebelum mati. Itu toh. Ya. Dan itu keturunannya kan banyak, lebih banyak lagi. Misalnya satu ekor lobster itu telurnya jutaan ekor. Nah, dan jutaan ekor ini mati separuh atau 80%, ya masih ratusan ribu ekor. Kalau itu besar kan itu jadi sumber daya, makanya MSY kita naik. Australia pun membatasi, ya tambah naik dia produksinya. Semua renewable source, apalagi yang namanya scarce source, jadi yang fragile, yang sangat perishable. Renewable itu biasanya kalau di restricted, di limited, itu hanya akan result satu, more productive.
pengusaha kalau tidak pikir produk sustainability, ya itu sama saja tembak kaki sendiri, tembak shooting your own foot. Karena masa depan bisnisnya pun akan hilang, karena tidak akan ada tambahan lagi. Dan itu terjadi di Indonesia dari tahun 2003 ke 2013. Hasil itu adalah MSY kita dari 12 juta turun ke 6 juta, bahkan dari 15 juta turun ke 6 juta setengah saja. Karena terlalu banyaknya kapal yang tangkap. Dan kapal-kapal ex asing yang sekarang ini masih ada mungkin 400 yang masih belum keluar dari Indonesia, belum diregistrasi. Itu jaringnya paling pendek 75 km, 150 km. Jangan bilang laut kita luas. Maluku Utara sampai Maluku Selatan, ujung ke ujung itu cuma 700 km. Kapal itu berderet 10 saja sudah selesai. Makanya MSY-nya juga turun, nelayan juga turun kita selama 10 tahun. Nah, cuma itu tidak dibesarkan. 115 eksportir bangkrut karena nggak ada ikan lagi selama masa 2003 sampai 2013. Nah, cuma memang izin kapal dan realita kapal itu 1/10, jadi satu izin 10 kapal. Bukan satu izin 1 kapal, satu izin 10 kapal. Bahkan yang Natuna, Vietnam itu tahun kemarin minta perlindungan saja 2.500 kapal lebih. Di Laut Natuna saja Vietnam punya. Nah, Vietnam itu kapalnya lebih kecil daripada negara lain. 70, 80 GT, 120 GT. Di Natuna saja 2.500. Kita sekarang setiap bulan tangkap mungkin 10 sampai 15 kapal Vietnam. Sampai yang terakhir ada insiden officer kita harus diselamatkan ke sana, tapi bukan ditangkap. Jadi kapalnya dibentur, dia jatuh semua sama nelayannya, lalu diselamatkan oleh Coast Guard. Dan kita kemarin nelayan yang di Indonesia sudah bulanan juga kita pulangkan saja, ada 600 orang lebih. Jadi ya persoalan lagi adalah sekarang semua negara ini moratorium ngikutin kita. Kita kan dulu moratoriumnya cuma kapal ex asing. Kapal lokalnya tidak ada moratorium. Itu saja cukup mengembalikan sumber daya yang luar biasa. Nah, sekarang China, Thailand, Vietnam semua moratorium di perairan mereka. Kalau kita lihat di pelabuhan mereka, kapal sekarang tuh nongkrong luar biasa. Mungkin ada gambarnya bisa dikasih lihat bagaimana kapal-kapal Cina tuh banyak nongkrong di pelabuhan. Nah, kemudian nilai tukar juga perikanan ini kalau dilihat nilai tukar nelayan naik dari 105 ke 110 dalam kondisi harga-harga dalam 2 tahun ini kan naik karena pemerintah memotong subsidi kan. Berarti kalau itu harga dulu masih tetap harga istilahnya biaya hidup, kenaikannya lebih tinggi lagi. Kemudian PDB perikanan juga melesat jauh di atas PDB nasional. Kemudian ya tadi selain capture biomass laut, kemudian MSY kita naik, kemudian peningkatan masyarakat Indonesia makan ikan dari 36 kilo, 37 kilo sampai ke 43 kilo tahun 2016. Jadi dalam 2 tahun setengah itu kita makan ikan tahun kemarin itu nambah 1.750 ton yang dimakan. Kalau dihitung $1 itu 1,75 miliar dolar. Apa itu bukan industri? Apakah industri itu identiknya cuma dengan kapal besar, pabrik besar? Ya nanti Laut Indonesia dikapling lagi oleh 10 pabrik, 10 pengusaha. Nah, tidak mungkin itu diperbolehkan lagi. Sekarang semua orang menikmati tangkapan ini. Nah, kemudian kalau dilihat dari jumlah kapal dan nilai tukar usaha perikanan juga, halo Rosi, nilai tukar usaha perikanan juga naiknya 20%. Berarti nangkep ikan itu lebih untung sekarang, Pak. Karena biayanya sama, dapat ikannya lebih banyak. Nah itu jadi, dan penghargaan semua ini, nah, seafood champion itu khusus tentang seafood. Mereka melihat bagaimana seafood Indonesia ini consistently naik, Pak. Tuna kita nomor 1 sekarang di Jepang. Ya, tuna segar dari Indonesia sekarang kita nomor 1, Pak. Thailand sudah minus 15.
minus 3,5 dari plus 15. Berarti PDB perikanannya Thailand kehilangan 18,5%. Itu miliar dolar. Ya, kita memang tidak kelihatan sekarang ini karena, tapi sebetulnya eksportir kemarin dari Pati juga perusahaan Dua Putra juga ekspornya naik hampir setengah triliun lebih. Banyak sekarang pengusaha-pengusaha sudah mulai ini lagi. Dan transshipment, tadi saya ditanya transshipment dilarang. Transshipment dari wilayah tangkap ke pelabuhan kembali tidak dilarang. Yang saya larang transshipment dari wilayah tangkap ke General Santos, atau misalnya sekarang ini kita lagi ngamati banyak kapal Indonesia yang menuju high seas. Di high seas sudah ada kapal yang tunggu, dan itu sudah kita amati dengan Global Fishing Watch tadi. Kita akan lakukan sesuatu, harus lewat Interpol. Nah, ini sejarah penerbitan izin kapal ikan eks asing di Indonesia. Yang persoalan adalah jumlah ini tuh tidak mencerminkan jumlah yang ada di lapangan. Jumlah di lapangan 10 kalinya. Karena yaitu satu izin diduplikasi, dan itu terkonfirmin oleh pemain yang juga sangat dikenal di Indonesia, tokoh gitu. Jadi itu confirm itu. Jadi memang ya kopi kadang 5, kadang 7, kadang 15. Whatever needed gitu. Jadi ini adalah benernya tahun 2014 hilang itu kapal. Jadi ya secara satelit itu dilihat oleh orang di dunia, semua orang lihat. Kalau kita lihat Global Fishing Watch, Bapak bisa lihat data sebelum tahun 2014 lampunya kayak apa. Jadi lampunya dulu di tengah laut banyak, bukan di darat di Indonesia Timur. Lampunya justru di tengah laut. Ya, real time itu dulu. Tapi sekarang ya bersebar banyak, tapi ya wajar gitu, Pak. Tidak seperti dulu. Dan ya salah satunya Pertamina juga diuntungkan dengan saving 37% sesuai dengan informasi dari Pak Sudirman Said. Itu kalau dinilai uang 70 triliun nilai maninya, uangnya. Ya karena mereka nggak pakai solar kita lagi. Dan kita tidak ada lihat lagi di TV-TV orang antri BBM di wilayah-wilayah timur Indonesia, karena nggak ada lagi. Ya memang cukup solar kita. Dan kalau dihitung per kapal 5.000 liter per hari kali 8 bulan, kurang lebih memang sekitar 70 triliunan uang. Jadi saya pikir sih sangat semua angka seperti puzzle, jadi saling mendukung. Dan komoditi perikanan satu-satunya juga yang menyumbangkan deflasi seperti yang sampai hari ini masih terus sebagai kontributor kepada harga yang turun. Harga pangan lainnya naik, harga perikanan turun. Seperti itu. Jadi ya penghargaan saya pikir juga saya ingin memberikan kepada Pak Presiden sebuah assurance bahwa pilihan Bapak itu yang dicemooh orang, yang dianggap kontroversial, itu tidak salah. Pak Presiden pilih yang benar, karena saya bisa membuktikan saya kerja juga betul, dan itu diakui oleh dunia. Jadi bukan semata-mata untuk pribadi. Untuk pribadi ya tidak juga gaji saya naik gara-gara award saya 3, kan gitu toh ya. Tadi misalnya ada orang tanya di Bitung, ya orangnya siapa, sebutkan namanya. Di Bitung ada 54 processing, yang 5 bangkrut karena memang dari dulu juga tidak jalan. Ardi itu dibangun dari tahun 2005, dia baru mulai akan proses November 2014 setelah moratorium kapal asing, supaya kapalnya boleh jalan lagi. Ya nggak boleh. Saya bilang, ikan kamu dari 2005 sampai 2014 kemana? Kau bawa langsung ke Jensan. Jadi selama sekian dekade itu keuntungan mereka sudah luar biasa. Bahwa yang diterima broker Indonesia sedikit, ya bodoh mereka. Karena mereka cuma mau jadi stempel saja, jadi bodyguard saja. Kalau mereka pintar, satu kapal 200 GT itu penghasilannya per tahun tidak kurang dari 5 juta dolar at least. Karena satu kali tinker itu 170 ton, 150 ton. Satu tahun dia jalan 8 bulan. Saja berapa duit?
Thai Union itu omsetnya 3,5 miliar dolar. Dan dia beroperasi hanya di Maluku saja. Dari mulai Benjina, Mabiru. Nah itu. Nah, pemerintah Maluku cuma dapat PAD 8 miliar kalau tidak salah. Ya, it's not worth it. Dan mungkin yang dibagi-bagi paling per kapal jatuhnya 1 tahun mungkin 100.000 dolar saja. Tapi dia earning at least tuh 3 sampai 5 juta US. Dan sekarang ternyata salah satu afiliasi yang ada di Papua, Bintan Marines, itu dia listed di Nasdaq. Sekarang kemarin baru ada artikel dia itu juga terlibat perbudakan, illegal fishing di negara lain. Dan saya kemarin udah kasih tahu sama Bu Sri tuh, sikat, saya bilang itu kan tinggal tugas Bu Sri untuk cari duit. Saya bilang itu cegatin semua, itu udah listed di Nasdaq kok mereka. Itu kan human trafficking, slavery dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memang policy salah ya tinggal dibetulkan saja. Saya sudah 2,5 tahun yang lalu bicara, yang keberatan silakan betulkan kami. Tapi jangan mengatasnamakan asosiasi ini, asosiasi itu gitu ya. Kita diadu domba. Dan kita selama 1 tahun moratorium itu analisis evaluasinya juga very detail. Yang terjadi di Laut Indonesia luar biasa. Saya jadi menteri can be replaced anytime. Sekali lagi saya juga mengingatkan bapak-bapak semua. Tapi saya sudah tinggalkan stok ikan 6 juta ton lebih dari sebelum saya menjabat. Makanya saya mengusulkan kepada PBB untuk membuat ocean rights. Kenapa ocean rights ini harus ada? Supaya tidak ada political influence or political agenda who can become a threat of ocean health and sustainability. Karena ocean ini 61% dari dunia kita. Sudah waktunya PBB membuat lembaga khusus yang mengawasi. Saya juga bicara di high seas ini, laut kita tuh, laut seluruh dunia ini dipagari oleh rumpon-rumpon, namanya Fish Aggregative Device. Drifting FAD ini, European Union sudah mulai membahas. Rumponnya tuh raksasa, luar biasa di high seas. Saya bilang, kita sudah jaga nursery groundnya, breeding zone-nya daripada tuna, yaitu di Laut Banda. Yellowfin dunia datang dari Laut Banda 68%. Itu breedingnya di Laut Banda. Saya bilang, if the mother who migrate, kan tuna ini migratory fish. If there is no mom coming back to Banda Sea, there will be no juvenile swimming away from Banda Sea. Saya ingatkan mereka seperti itu. Dan mereka janji akan kencang. Dan yang lucu lagi, kan ada distant country fishing. Yang mancing di high seas itu banyak negara yang tidak punya laut. Taiwan contohnya. Itu namanya fishing entity, bukan state. Dia bisa dapat kuota lebih gede dari Indonesia. Itu kan saya bilang, it's unfair. Dan kalau ada responsible fishing yang sekarang didengungkan oleh dunia, transparansi, traceability, kita mau minta pertanggungjawaban dia gimana? Oh, dia bukan negara, berurusan saja kita tidak bisa, hanya lewat konsulat saja. Dan banyak kasus perbudakan kita itu dengan entity, fishing entity Taiwan. Dan ini saya bilang sama UN, this is the paradox. Dan mereka baru sadar, oh iya ya, kalau Taiwan itu invisible country, but they have visible quota. Nah, baru sadar pada semua, baru terengah. Nah, saya pikir seperti itu. Jadi supaya tidak bisa diganggu. Kayak sekarang Amerika presidennya ganti, dia pull out dari climate change. Kan? Indonesia nanti ganti menteri, ganti lagi polisinya. Then this should not be happen. Dan media has the first stand at the front to advocate the nature sustainability, the nature resources sustainability. Dan ini satu-satunya yang tidak dikapling loh Pak. Ikan ini, laut ini. Karena kita sudah punya coupling WPP tadi. Jadi kita yang mengkapling government. But everyone is free to fish at the designated area.
Nah, kalau tambang kan, tambang orang lain tidak bisa ngambil di tempat sebuah konsesi. Tapi sea, sekarang Indonesian water is the only free zone. Dan sovereignty-nya 100% di tangan Indonesia. Karena PP 44 tadi tidak boleh kapal tangkap ikan asing atau milik asing atau modal asing masuk ke dalam industri penangkapan ikan. Pabrik boleh 100%, beli boleh. Nah, di tengah derasnya arus globalisasi dan ada paradoks di satu sisi yang kembali nasionalisme meninggi seperti Brexit, Trump influence kan sekarang. Ya, kita ini punya satu ini sudah on hand. Dan Presiden teken PP. Bagaimana saya dapat tanda tangan Presiden itu rahasia saya. Nanti off the record saya cerita. Tapi itu itu legacy yang saya tinggal. Bahwa di tengah derasnya asing masuk menguasai semua sumber daya alam kita, the ocean is the only one free out. Relief. Karena tadinya tangkap boleh 100% asing, prosesinya minoritas. Jadi orang tuh seperti disuruh colong saja, nggak usah proses. Nah sekarang dibalik, 100% proses boleh asing, tangkap hanya orang Indonesia, modal Indonesia, perusahaan Indonesia, kapal buatan Indonesia. Dan ini satu-satunya cara untuk membangkitkan nanti industri perkapalan dalam negeri. Kira-kira seperti itu. Nah, saya mengingatkan kepada bapak-bapak, saya dapat pesan dari Pak Wijoyo Suyono yang bicara, when you have a country and they not an expansionist country, then the possessivity it will help your country to stand still and competing in the global era. Katanya seperti itu. Saya pikir beliau sudah sepuh begitu, masih bisa omong seperti itu. Ya ini saya pikir kita bukan China, kita bukan Amerika yang begitu ekspansif. Ya paling tidak kita punya possessive to keep, to protect our sovereignty, to our resources. Dan laut cuma tinggal satu-satunya saja. Dan ya saya pikir dari itu kita mampu, karena bukan rocket science mancing ikan. Bapak kalau sekarang saya ajak ke Wakatobi itu kapal 2 meter dapatnya tuna 15 kilo, 20 kilo within 2 mile. Nah kemarin saya mancing sama Mania itu di bawah 1 mile, hotel masih kelihatan, ikannya 3 kilo kerapu di kedalaman 30 meter. Saya pikir itu sudah besar, begitu lihat yang lain dapatnya 19 kilo, 20 kilo. Itu signal bahwa recovery dari our ocean. Banyak ikan paus terdampar juga, itu adalah tanda bahwa mereka tuh sekarang they like our water. Di Gorontalo, di mana, karena biomass planktonnya banyak dan semua banyak. Dan ya saya titipkan ini kepada bapak-bapak semua. So media is always there, minister not all the time, kan gitu. We have the period of duration, achievement and time to dedicate. Jadi ya media yang harus bentengi, Anda semua yang harus bentengi, pegawai negeri yang ada di KKP, dirjen-dirjen ini jangan sampai robah. Menteri baru datang berubah, tidak boleh, harus seperti itu. Itu saya pikir to be possessed. When your country is not expansionist, you better be possessed to keep the country stand still. Saya pikir seperti itu.